Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari kita muliakan Tuhan dengan semua aktivitas kita, dipandu firman Tuhan dari Rut pasal 2, ayat 12, demikianlah firman Tuhan. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, banyak orang melakukan kebaikan untuk mendatangkan kebaikan dan keuntungan yang berlipat ganda dari hasil perbuatannya. Jika perbuatan baiknya dirasakan tidak mendapat respon dan keuntungan dari orang yang ditolongnya, maka orang yang demikian akan kecewa dan berkata, tidak ada gunanya saya berbuat baik kepada orang itu. Dia tidak tahu berterima kasih. Akhirnya perbuatan baiknya dihentikan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus, hendaklah perbuatan baik yang kita lakukan lahir dari dalam diri kita sendiri dan menjadi bagian dari karakter, bagian hidup kita yang tidak terpisahkan dari diri sendiri. Hendaklah perbuatan baik yang kita lakukan bukan untuk memperoleh kebaikan dan keuntungan yang berlipat, untuk mengharapkan pujian yang sia-sia dan balasan dari orang yang sudah kita tolong. Tetapi kebaikan itu harus kita lakukan sebagai ibadah dan ucapan syukur akan kebaikan yang sudah dilakukan Tuhan kepada kita. Prinsipnya, kita berbuat baik karena Allah telah lebih dahulu berbuat baik kepada kita. Perbuatan baik yang kita lakukan demikian tidak akan pernah sia-sia. Firman Tuhan berkata, janganlah lelah berbuat kebaikan, karena jika kita tidak menjadi lemah, maka kita akan menuai pada waktunya. Galatia 6 ayat 9. Selanjutnya di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 13 dikatakan, saudara-saudaraku, janganlah jemu-jemu untuk berbuat baik. Demikianlah dalam perikop bacaan kita hari ini. Rut yang baik dan setia mengikuti mertuanya Naomi. Setelah dia ditinggalkan mati oleh suaminya Mahlon, putra dari Naomi, diberkati oleh Tuhan karena perbuatan baik dan kesetiaannya. Naomi sudah memberikan kebebasan kepada kedua menantunya, Rut dan Orpa, ketika anak-anak Naomi sudah meninggalkan mereka, dipisahkan oleh kematian. Rut diberikan kebebasan, dan demikian juga Orpa oleh Naomi, untuk meninggalkan dia kembali kepada bangsanya, kembali kepada keluarganya, karena dari dia tidak ada lagi yang diharapkan anak laki-laki untuk memelihara mereka. Orpa meninggalkan Naomi, dan kemudian dalam cerita Alkitab tidak ada lagi pemberitaan tentang Orpa. Tetapi Rut yang orang Moab itu memilih meninggalkan bangsanya bangsa Moab dan mengikuti Naomi ke negeri asalnya dengan berkata, kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Di mana engkau mati, di situ juga aku akan mati. Bangsamulah yang menjadi bangsaku, dan Tuhanmulah yang menjadi Tuhanku. Itulah pernyataan kesetiaan daripada Rut. Saudara-saudaraku yang terkasih, berita kebaikan dan kesetiaan Rut tersebut sampai ke telinga banyak orang. Demikian juga sampai ke telinga Boas, yang adalah anak daripada saudara laki-laki atau adiknya daripada Naomi. Sehingga Rut mendapat belas kasih Tuhan, dilindungi. Ketika Rut mau mengambil, yaitu bekas panenan atau sisa-sisa yang tersisa dari panenan gabah yang dilakukan oleh para pegawai-pegawai, pekerja-pekerja Boas, maka Boas melihat dia. Dan setelah Boas melihat dia, dia bertanya, siapakah wanita yang mengambil sisa-sisa daripada panenan yang tersisa itu? Maka para pegawai yang mengatakan dia adalah Rut, menantu daripada Naomi. Maka Boas memanggil mereka, dan akhir ceritanya Rut diambil menjadi istri oleh Boas. Selanjutnya Rut diberkati di dalam hidupnya, karena dari garis keturunan Boas
bersama dengan istrinya Rut, kemudian Raja Israel bangkit dari sana, Daud, dan kemudian penyelamat umat Israel dan seluruh manusia, Yesus Kristus juga lahir dari keturunannya. Saudara-saudaraku, berangkat dari kesetiaan dan kebaikan Rut di sini kita diajarkan bahwa perbuatan baik kita, kesetiaan kita tidak akan pernah sia-sia di hadapan Allah. Dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tentu juga diperhitungkan Tuhan. Dan naungan sayap Tuhan akan melindungi kita di dalam kehidupan kita, menyediakan masa depan yang lebih cerah, menyediakan hari esok yang lebih baik. Maka marilah kita setia dan tidak cemu-cemu melakukan hal yang baik, seperti Rut di dalam kitab ini, sehingga hidup kita beroleh berkat sukacita sekarang dan nanti. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, ajar kami seperti hamba-Mu Rut, agar setia di dalam kebaikan, setia di dalam iman, dan senantiasa berbuat baik kepada semua orang, supaya pada akhirnya juga kami mendapat berkat kehidupan dari Tuhan, di dalam hidup yang kekal dan mahkota kehidupan bagi setiap orang percaya, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat bersaksi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.